Ternyata ada sebuah ritual pemakaman yang dianggap sadis di dunia ini. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Rispa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih dalam keadaan sehat, dan tentunya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan pada dua hal. Yang pertama kelahiran, yang kedua adalah kematian. Nah, ini adalah dua hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kita berbicara soal kematian, tentunya ada proses pemakaman jenazah atau penguburan jenazah, atau juga mungkin proses kremasi alias pembakaran jenazah. Tetapi tahukah kalian, ada beberapa ritual pemakaman yang dikatakan gak lazim, mungkin sadis lah ya kayak gitu, ataupun mungkin ini adalah cara ritual pemakaman mereka yang turun-temurun dari leluhur mereka atau nenek moyang mereka di sana. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang ritual-ritual pemakaman yang bisa dikatakan gak lazim, bisa dikatakan ini sadis ataupun serem, ataupun memang mungkin ini adalah ritual pemakaman yang menurut mereka sudah turun-temurun dilakukan dari nenek moyang atau leluhur mereka sendiri. Nah, yang pertama di sini aku akan membahas tentang pemakaman langit. Jadi pemakaman langit ini adalah salah satu pemakaman yang terbilang sadis juga, dan ini masih dilakukan hingga saat ini. Pemakaman langit ini berada di Provinsi Tibet, Qinghai sampai perbatasan Mongolia. Kenapa dibilang sadis? Karena di sini mayat itu bukannya dikubur, tapi dijadikan persembahan untuk dimakan oleh burung-burung pemakan daging. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk kasih sayang antara sesama makhluk hidup. Jadi ketika ada yang meninggal atau ada yang mati, nah si tubuhnya ini dipersembahkan untuk dijadikan makanan burung pemakan daging tersebut. Selain itu, karena mayoritas masyarakat Tibet ini menganut agama Buddha dan mereka mempercayai adanya sebuah reinkarnasi. Jadi bagi mereka mayat-mayat yang udah mati itu atau udah meninggal itu nggak ada artinya. Mereka akan kembali ke alam baik melalui burung pemakan daging atau pemakan bangkai tersebut, ataupun diuraikan di tanah. Nah, dengan demikian metode pemakaman langit ini dipercaya mempermudah sebuah arwah yang meninggal untuk cepat sampai ke nirwana, karena telah memberi kemurahan hati kepada burung pemakan daging tersebut. Lalu bagaimana dengan proses pemakaman langit ini? Pertama-tama mayatnya itu didoakan dulu, setelah itu dibawa ke sebuah gunung yang dimana banyak burung pemakan daging. Nah, setelah itu mayatnya ditengkrupin, udah ditengkrupin langsung disayat-sayat dagingnya. Aduh, aku sampai merinding gini ya. Disayat-sayat dagingnya untuk mengundang burung-burung itu datang dan memakan daging mayat tersebut. Nah, setelah habis dagingnya dimakan, si tulangnya juga biasanya itu ditumbuk, dialusin untuk dikasihkan lagi ke burung-burung yang kecil, dijadiin makanan burung-burung yang kecil. Nah, biasanya tengkoraknya ini ya, tengkorak kepalanya itu mereka bawa pulang untuk dijadikan gelas buat minum. Aduh, nah itulah ya cara pemakaman langit yang berada di Provinsi Tibet. Yang kedua adalah kanibalisme. Wah, dari judulnya aja udah serem ya, kanibalisme. Dan pasti kalian semua udah pernah dengar kata kanibalisme ini, yaitu fenomena makhluk hidup memakan makhluk hidup sejenis lainnya, seperti misalnya manusia memakan manusia. Terdengar cukup sadis dan mengerikan, tetapi kanibalisme ini dijadikan sebagai ritual pemakaman di pedalaman Papua dan Amazon di Brazil sana. Suku-suku di pedalaman Papua dan Amazon memiliki ritual pemakaman yang sangat brutal dan sadis, karena mereka memakan daging kerabatnya sendiri yang sudah meninggal. Ternyata mereka percaya bahwa dengan memakan daging kerabat mereka yang sudah meninggal ini adalah demi menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang mereka. Dimana mereka juga yakin bahwa pengetahuan dan kemampuan orang yang meninggal tersebut akan mereka miliki dengan ritual kanibal ini. Selain dari itu, mereka juga mempercayai bahwa dengan memakan daging kerabat mereka yang sudah meninggal, ini akan mengusir ketakutan dan misteri yang mengelilingi konsep kematian. Pokoknya ritual kanibalisme ini udah serem, brutal, dan kejam banget ya kayaknya, terlalu kejam menurut aku. Lanjut aja deh. Yang ketiga, menari dengan mayat.
Dari judulnya aja udah menari dengan mayat, nggak kebayang nari dengan mayat kayak gimana. Jadi ini di Madagaskar di Afrika ya, ada sebuah ritual yang dinamakan Famadihana. Jadi Famadihana ini adalah sebuah ritual pemakaman yang berada di Madagaskar, yang dimana prosesnya ini terbilang kurang manusiawi bagi sesosok orang yang sudah meninggal. Kenapa seperti demikian? Karena orang yang sudah meninggal itu, atau kerabat mereka yang sudah meninggal itu, diajak dansa, diajak joget-joget sama mereka, diajak nyanyi ya. Ini benar-benar kurang manusiawi juga ya kalau menurut kita ya. Dan terbilang serem dan sadis juga ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak bernyawa diajak joget-joget, diajak nyanyi. Tetapi bagi penduduk Madagaskar ini sudah proses ritual pemakaman yang turun-temurun dilakukan di sana. Bahkan masih dijalankan hingga saat ini. Nah, ritual ini sendiri adalah membongkar mayat kerabatnya, lalu dibungkus kembali dengan kain sutra. Si tulang-tulangnya itu diangkat bareng-bareng. Setelah itu mereka joget-joget bareng, nyanyi-nyanyi yang lagu-lagu yang ceria, dansa-dansa bareng, hingga akhirnya mayat tersebut dikuburkan kembali. Nah, ini biasanya dilakukan lazimnya itu 7 tahun sekali. Serem juga ya. Mayat yang udah mati, yang udah meninggal, yang udah jadi tulang, digali kembali terus diajak joget-joget. Aduh, nggak kebayang deh. Yang keempat, ditenggelamkan di rawa. Cukup beruntung kita menjadi warga negara Indonesia dan bukan menjadi warga Eropa Utara. Karena kalau misalnya kita berada di sana, kita akan melewati rawa-rawa yang penuh dengan mayat. Kenapa seperti demikian? Karena memang di sana ada sebuah ritual pemakaman yang disebut dengan bogbadi. Tetapi untungnya pemakaman ini atau ritual pemakaman ini termasuk prosesi pemakaman kuno yang terjadi pada abad pertengahan. Bogbadi ini adalah menenggelamkan jasad manusia yang sudah meninggal ke dalam rawa. Rupanya ritual ini bisa mempertahankan kondisi kulit dan organ si mayat karena kadar asam yang tinggi, temperatur air rawa yang rendah, dan kurangnya oksigen. Nah, nantinya jasad si kerabat itu akan tetap utuh, tetapi kulitnya agak sedikit gosong. Aduh, cukup ngeri juga ya. Ngerinya kenapa? Kalau misalnya kita di Eropa Utara terus ngelewatin rawa-rawa, dalamnya itu ada mayat, nggak kebayang ya. Gimana kalau mayatnya hidup lagi? Aduh, nggak kebayang deh. Serem. Udah serem, sadis, dan takut lagi. Ya udah, kita lanjut aja ke yang berikutnya ya. Yang kelima, dijadikan mumi. Proses ini pasti kalian sudah mendengar ya, mumifikasi. Ya, ini sudah dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno dulu. Nah, ini dilakukan kepada keluarga-keluarga bangsawan yang sudah meninggal ya. Tujuannya katanya ini untuk mempermudah arwahnya cepat sampai ke akhirat. Tetapi, apakah kalian tahu bagaimana proses mumifikasi itu? Nah, proses mumifikasi ini yang pertama-tama mengeluarkan dulu semua organ tubuh yang ada di dalam jenazah tersebut ya, termasuk otak. Nah, setelah kosong itu diisi dengan bahan kering seperti serbuk gergaji, lalu diberi balsem untuk pengawet. Setelah itu dibungkus dengan kain linen. Nah, proses ini dilakukan pada suhu yang sangat panas dan kering sehingga tubuh menjadi dehidrasi. Nah, lamanya proses ini sekitar 12-14 minggu. Sampai akhirnya jenazah akan mengering dan berwarna coklat gelap, keriput, serta tidak bau. Pokoknya nggak kebayang deh. Udah semua organ tubuhnya dikeluarin sampai otak, terus diisi sama udah nggak kebayang. Pokoknya lanjut ya. Yang keenam, membakar diri sendiri. Aduh, emang ini dari tadi ya, dari pertama sampai yang keenam ini ritual-ritual pemakamannya itu nggak ada yang nyenakin ya. Semuanya serem-serem, sadis-sadis, ngeri-ngeri. Ini yang keenam juga, membakar diri sendiri. Nama ritual pemakaman yang berada di India ini adalah Satyagni, yaitu sebuah tradisi membakar diri secara hidup-hidup. Jadi maksudnya kita masih hidup terus kita bakar diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita masih hidup terus kita nyemplungin diri kita ke api gitu sampai kita kebakar dan mati. Ya mungkin begitu ya maksudnya. Tapi ini bener-bener nggak masuk akal gitu ya. Tapi ya udah, kita lanjut.
Ritual ini memang terdengar sangat sadis, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu tentang sebuah kesetiaan. Jadi apabila seorang istri ditinggal suaminya, maka si istri itu akan merelakan nyawanya. Jadi apabila suaminya meninggal, dia pun ikut meninggal. Jadi ini yang dikatakan dengan cinta sehidup semati itu mungkin ya. Tetapi katanya sih, orang yang boleh menjalankan ritual ini adalah orang yang tergolong dari kasta yang tinggi. Sati ini dianggap sebagai alternatif terbaik bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya. Jadi bagi mereka yang ditinggalkan suaminya, daripada menanggung kehidupan atau beban tersendiri tanpa seorang suami, makanya dilakukan ritual sati. Orang yang melakukan ritual sati akan dianggap sebagai pahlawan yang luar biasa. Tetapi nggak gitu-gitu amat ya kalau menurut aku. Nah, mungkin itu saja 6 ritual pemakaman tersadis, terserem, terbrutal, mungkin terkeji ya, yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Sebenarnya sih masih banyak ya, cuman ini aku ambil 6 aja yang aku rasa ini menurut versiku ini serem banget, ini sadis banget. Tapi kalau misalnya kalian ada yang pernah tahu atau pernah baca-baca, silakan boleh share di kolom komentar. Kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalam.